This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. Continuous support. There'll be ups and downs. There'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas.
Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespon serangan itu dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita Al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Tak terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Pada Rabu 18 Oktober 2023, Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui Mesir, negara tetangganya. Adapun pengumuman tersebut disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut.
Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO. Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. По поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиация МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan belasungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. Do that is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis. They're the new ISIS. And we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here 2 forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We were on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals. And we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board,
and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespons serangan itu dengan tembakan artileri
ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Pada Rabu 18 Oktober 2023, Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui Mesir, negara tetangganya. Adapun pengumuman tersebut disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan, dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO.
Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. По поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиацией МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Perang antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan bela sungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. To do that is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely. And the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here 2 forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We were on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals, and we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board,
and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespons serangan itu dengan tembakan artileri ke
arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Pada Rabu 18 Oktober 2023, Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui Mesir, negara tetangganya. Adapun pengumuman tersebut disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan, dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO.
Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. По поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиацией МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Perang antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan bela sungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. Is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis. They're the new ISIS. And we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here 2 forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals. And we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board,
and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognise that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespons serangan itu dengan tembakan artileri
ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Pada Rabu 18 Oktober 2023, Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui Mesir, negara tetangganya. Adapun pengumuman tersebut disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan, dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO. Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros
Adhanom Ghebreyesus di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. По поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиацией МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
Perang antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan belasungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. Is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis. They're the new ISIS. And we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here two forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals. And we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board,
and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespons serangan itu dengan tembakan artileri
ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Pada Rabu 18 Oktober 2023, Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui Mesir, negara tetangganya. Adapun pengumuman tersebut disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan, dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO.
Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. По поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиацией МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza.
antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan bela sungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. To do that is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely. And the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here 2 forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals, and we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board,
and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognise that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespons serangan itu dengan tembakan artileri
ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya. Dan mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO. Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramenskoe dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka.
поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиацией МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Perang antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan bela sungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik
untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. To do that is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here two forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals. And we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people
are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel. Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespon serangan itu dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita Al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya.
18 Oktober 2023, Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui Mesir, negara tetangganya. Adapun pengumuman tersebut disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Israel. Saat itu, Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,57 triliun rupiah untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Dikabarkan pokok pembicaraan dalam kunjungan Joe Biden ke Israel adalah soal pembatasan bantuan untuk Gaza. Selain itu, serangan yang terus-menerus dilakukan Israel juga dibahas selama berjam-jam saat Biden ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Adapun disebutkan pula bahwa para sekutu Israel juga khawatir dengan kondisi Gaza yang dihuni 2,4 juta orang. Atas permintaan dari Joe Biden itu, dilansir dari AFP, Israel tidak akan menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan melalui Mesir ke Gaza. Hal itu berdasarkan informasi dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebagai informasi, pernyataan setelah rapat kabinet itu juga menyebut bantuan kepada warga sipil di Gaza Selatan akan diizinkan, dengan syarat selama tidak sampai ke Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Adapun diberitakan sejauh ini belum ada jadwal pengiriman bantuan untuk disalurkan. Namun pengumuman soal mengizinkan pengiriman bantuan itu disambut baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO. Respons tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, di postingan akun media sosial X miliknya. Sebagai informasi, diketahui bahwa sebelumnya warga Gaza menghadapi kekurangan pasokan yang parah karena wilayahnya ditutup pasca serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rusia mengirim 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir, kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas landas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Arish di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, beras, dan juga pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua pihak berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. По поручению президента и правительства Российской Федерации осуществляется оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа. Авиация МЧС России будут доставлены продукты питания общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan di sebuah kota milik Israel. Kota tersebut adalah kota Haifa yang menjadi kota termaju Palestina, namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qassam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober kemarin. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya, pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qassam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun War Monitors pada Rabu 11 Oktober. Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri. Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirine berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut. Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba. Serangan pada pekan lalu sempat dikonfirmasi oleh militer Israel. IDF mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa sekira 130 km utara Gaza, di mana
mana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari jalur Gaza. Perang antara Israel dan Hamas kini melebar ke sejumlah negara di Timur Tengah. Pada Rabu 18 Oktober, pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah selatan Suriah. Hal itu disampaikan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Pihaknya mengonfirmasi adanya ledakan di Provinsi Huneitra yang berbatasan dengan Israel. Selain itu, ledakan juga terdengar di dataran tinggi Golan pada hari yang sama. Pemerintah Suriah menyebut ada kerusakan material akibat serangan itu, namun tidak dijelaskan lebih detail. Sebelumnya, Israel juga menyerang fasilitas penting di Suriah, yakni Bandara Internasional Aleppo pekan lalu. Serangan itu mengakibatkan operasional bandara ditutup untuk sementara waktu. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor menyebut, serangan itu bertujuan untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Namun belum ada bukti jelas apakah pengiriman senjata memang dilakukan melalui Bandara Aleppo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di Israel pada Kamis 19 Oktober siang. Rencananya, Sunak akan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan dukungan terhadap Israel dalam melawan Hamas. Setelah mendarat di Tel Aviv, Sunak menyampaikan bela sungkawa atas kematian warga Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menuduh Hamas sebagai kelompok teroris karena menargetkan warga sipil. Sunak juga menyoroti peristiwa pengeboman rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Menurutnya, peristiwa itu menjadi momen bagi para pemimpin negara yang berkonflik untuk menghindari eskalasi. Setidaknya ada 7 warga negara Inggris yang tewas dan 9 lainnya hilang sejak perang dimulai. Ada juga warga Inggris yang terjebak di Gaza dalam kondisi kekurangan makanan. Oleh karena itu, Sunak mendesak rute bantuan kemanusiaan dari Mesir segera dibuka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengunjungi Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden bertemu Netanyahu untuk memberikan dukungan dalam melawan Hamas. Is a very strong statement of support, which we deeply appreciate. Chancellor Scholz, who also visited here, called Hamas the new Nazis. He was right. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis. They're the new ISIS. And we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of
Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here two forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals. And we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. There'll be ups and downs, there'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. But we need that unity across the board and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life, civilians of every faith, every nationality who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you very much. Pemerintah Israel mendesak warganya untuk segera meninggalkan Turki pada Selasa 17 Oktober. Hal ini menyusul protes besar-besaran yang dilakukan sejumlah negara Islam atas serangan rumah sakit di Gaza. Israel khawatir warganya menjadi sasaran kemarahan serta mendapat ancaman. Dewan Keamanan Nasional Israel telah menaikkan risiko keamanan warganya di Turki pada tingkat keempat. Artinya, ini merupakan level paling berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga Israel.
Sementara untuk Maroko, Dewan Keamanan Nasional menaikkan level bahaya pada tingkat kedua. Israel menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki, Maroko, serta negara-negara Arab, sebab mereka dikhawatirkan menjadi sasaran kemarahan umat Muslim atas peristiwa di Gaza. Sebelumnya, ledakan dahsyat mengguncang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza Utara pada Selasa malam. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 600 orang dan 900 lainnya terluka. Hamas dan Palestina menuduh Israel sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun pasukan Zionis membantahnya dan menuduh balik serangan rudal dilakukan oleh Hamas. Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hizbullah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu 18 Oktober pagi, Hizbullah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di akun X. Dalam keterangannya, Hizbullah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespon serangan itu dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel, di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita Al-Shab di selatan Lebanon. Hizbullah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Dalam pernyataan terpisah pada Selasa kemarin, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metula di Israel Utara